Selamat malam Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Finlay Ewan Franklin Zaluhu dan saya akan menjadi opening government dengan mosi Dewan ini mendukung mahasiswa mengakses konten pendidikan dengan hak cipta melalui proses pembajakan. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam perjalanan hidup manusia, khususnya dalam dunia pendidikan tinggi. Pembelajaran biasanya memerlukan banyak konten pendidikan seperti jurnal, buku, atau video pembelajaran. Setiap mahasiswa di perguruan tinggi manapun tentu harus mempunyai bahan pelajaran atau modul pembelajaran yang baik dan berkualitas. Namun nyatanya ada beberapa masalah yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses konten pendidikan tersebut. Dan poin ini dan poin-poin yang akan saya sampaikan akan menjadi poin penguat saya bahwa saya mendukung mahasiswa untuk mengakses konten pendidikan dengan hak cipta melalui proses pembajakan. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah konten pendidikan yang berkualitas tinggi memiliki harga yang sangat mahal. Mahasiswa pastinya tidak atau belum memiliki kondisi keuangan yang baik. Wajar saja banyak mahasiswa yang masih dibiayai oleh orang tuanya, masih banyak mahasiswa yang harus bekerja untuk mereka sendiri bisa membiayai uang kuliah mereka. Dengan perlunya mengakses konten pendidikan yang mahal itu akan membuat para mahasiswa untuk berpikir dua kali untuk membayar konten pendidikan yang berkualitas. Sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh para mahasiswa adalah mencari konten bajakan. Ada banyak sekali konten-konten yang disediakan oleh situs bajakan seperti jurnal, buku yang bisa diakses gratis tanpa membayar sepeser pun. Hal ini justru mendukung mahasiswa dalam memahami perkuliahannya mereka dengan baik. Mahasiswa dengan masalah keuangan mereka, dengan masalah mereka yang tidak punya uang yang cukup untuk mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri, akan berpikir dua kali untuk mereka membayar konten-konten yang berkualitas seperti jurnal dan buku, di mana uang yang harus dikeluarkan bukan uang yang kecil, tapi besar. Yang kedua, pendidikan itu masih sering menjadi lahan untuk mencari uang. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang seharusnya negara jamin kualitasnya dan keberadaannya. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dinyatakan bahwa pada ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pada ayat yang kedua dinyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa ladang pendidikan itu masih sering menjadi ladang cuan. Pemerintah seharusnya melirik bagaimana urgensi bahwa mahasiswa itu tidak punya uang, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan akses konten pendidikan yang berkualitas itu. Kenapa? Karena mereka harus membayar uang yang mahal untuk bisa mengakses jurnal, buku, konten pendidikan, itu semuanya, jika mau yang berkualitas, itu semuanya berbayar. Malah pemerintah dan instansi pendidikan seringkali memaksa mahasiswa untuk memiliki akun pribadi untuk bisa mengakses jurnal, dan mereka harus membayar sendiri untuk mengakses buku dan jurnal tersebut. Yang tentunya itu bayar mahal, bukan membayar uang yang kecil. Pendidikan seharusnya menjadi hak wajib warga negara. Wajar saja kalau mahasiswa akhirnya mengakses buku dan jurnal yang berasal dari tempat bajakan. Demi apa? Demi mereka bisa menyelesaikan dahaga mereka untuk mau tahu lebih banyak, untuk mau belajar dengan lebih luas lagi. Kemudian poin yang ketiga adalah gerakan civil disobedience sangat penting. Apa itu maksudnya? Gerakan civil disobedience adalah gerakan di mana tidak taat kepada pemerintah, tidak taat kepada aturan. Gerakan mahasiswa yang mengambil jurnal atau buku dari website bajakan merupakan salah satu bentuk civil disobedience. Wajar, justru dengan adanya gerakan ini, maka instansi pendidikan bisa dipatahkan stigmanya, dipatahkan pemikirannya yang sempit bahwa mahasiswa harus membayar sendiri konten-konten pendidikan. Seharusnya juga pemerintah memperhatikan urgensi ini, bahwa dengan adanya civil disobedience ini, pemerintah memberikan biaya yang bisa menutupi kekurangan dari mahasiswa tersebut. Seharusnya pemerintah bisa menutupi dan membantu instansi pendidikan untuk menjamin kepada setiap mahasiswa bahwa mahasiswa perlu mengakses konten pendidikan yang baik, yang berkualitas, tanpa harus membayar. Atau setidaknya membayar dengan sedikit saja. Lalu
Apakah gerakan ini justru membuat mahasiswa eh, tidak membayar sepeser pun? Apakah gerakan ini membuat mahasiswa hanya menguntungkan diri saja? Tidak, justru dengan gerakan civil disobedience ini membuka jalan untuk menyadarkan pemerintah dan instansi pendidikan bahwa pendidikan bukan hal yang eksklusif. Gerakan ini bukan mau menunjukkan bahwa mahasiswa ini hanya mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Bukan, justru dengan adanya gerakan ini membuka mata semua orang bahwa pentingnya keadilan dalam pendidikan. Pentingnya keadilan bagi para mahasiswa yang belum mampu mendapatkan uang untuk bisa mengakses konten pendidikan yang berkualitas. Dan mereka harus membayar. Ingat, untuk mengakses konten pendidikan, mereka harus membayar. Itu merupakan suatu hal yang miris, di mana seharusnya pemerintah dan instansi pendidikan menjamin hak mereka untuk belajar. Dan poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah orang yang mempunyai, mahasiswa yang mempunyai lebih banyak uang itu justru lebih beruntung. Kita tahu bahwa banyak mahasiswa yang lahir dari kalangan yang menengah ke bawah, tidak sedikit mereka yang harus hidup dari beasiswa dan itu pun pas-pasan sehingga mereka pun harus mendapatkan uang lebih untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka akan berpikir dua kali untuk bisa mengakses pendidikan yang akses konten pendidikan yang berbayar itu. Mereka belum bisa menghidupi diri sendiri apalagi untuk bisa membayar konten pendidikan tersebut. Tidak ada harga buku atau jurnal yang di bawah 100.000 rupiah. Dan pemerintah seharusnya memperhatikan dan menjamin bahwa mahasiswa bisa mengakses konten-konten pendidikan tersebut. Justru orang-orang yang memiliki uang yang berlebih itu diuntungkan. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan ilmu yang lebih, mereka bisa bersinar. Sementara mahasiswa yang tidak mempunyai uang yang cukup, itu tidak akan mempunyai kesempatan untuk bersinar di kemudian hari. Sebagai kesimpulan, apakah tindakan mahasiswa mengakses konten pendidikan dengan hak cipta melalui proses pembajakan itu salah? Tidak. Justru ketika mahasiswa harus membayar untuk bisa belajar itu adalah salah. Ketika mahasiswa harus membayar untuk mendapatkan pendidikan, itu adalah salah. Akses pendidikan yang gratis, murah, harusnya bisa dijamin oleh instansi pendidikan dan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.